Kami dari kelompok 6, kelas akuntansi B1 semester 2 akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan internasional. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Aliyah Ayu Prismawanti dari kelas A4. Yang kedua, Halisa Andini Sela. Yang ketiga, Gradian Alvario Tegar Islamai. Yang keempat, Wawin Sulfia. Yang kelima, Wibawa Arisumanto. Yang keenam, Nanda Sayida Konia. Yang ketujuh, Yunita Multinengtiar. Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC. Keuangan internasional penting bagi yang pertama, ekspansi perusahaan multinasional atau MNC ke negara sedang berkembang. 2. Ekspansi ideologi globalisasi. 3. Perdagangan internasional. Secara rasional, ekspansi MNC ke NSB dikarenakan adanya yang pertama, investasi jenuh di negara-negara MNC, yang kedua, di NSB sumber daya alam melimpah, yang ketiga, di NSB tenaga kerja murah, yang keempat, di NSB kapitalis birokrat tumbuh subur, yang kelima, di NSB kapitalis komprador sangat loyal kepada MNC, yang keenam, di NSB pasar potensial bagi kapitalis global. Saya, Yunita Multinengtias, akan melanjutkan mengenai aktivitas yang ada dalam manajemen keuangan internasional. Aktivitas yang terdapat dalam manajemen keuangan internasional meliputi beberapa aliran. Yang pertama, aliran finansial. Yang kedua, aliran real. Yang ketiga, aliran budaya. Dari aliran finansial, arus yang masuk berupa modal dan pinjaman. Kemudian, aliran real, arus yang masuk berupa barang dagangan. Yang ketiga, aliran budaya, arus yang masuk terdapat ilmu pengetahuan, teknologi, pola pikir, dan perilaku. Bagi negara yang sedang berkembang, hadirnya suatu multinational corporation sangatlah penting karena akan terbentuknya kolonialisasi modern, di mana kolonialisasi modern ini akan dibawa oleh proses globalisasi. Dalam manajemen keuangan internasional, terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu sistem moneter internasional, yang kedua, neraca pembayaran, yang ketiga, bagaimana mekanisme penentuan kurs mata uang, yang keempat, terdapat pasar valuta asing, yang kelima, paritas daya beli atau purchasing power parity, yang keenam, paritas tingkat bunga atau interest rate parity, dan yang terakhir, hedging, arbitrasi, dan spekulasi. Dari materi yang pertama, yaitu sistem moneter internasional, merupakan suatu struktur, instrumen, institusi, perjanjian yang dapat menentukan kurs atau nilai dari berbagai mata uang yang ada di dunia. Kemudian, penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliyah Ayu Prismawanti Berlian dari kelas B1. Saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter internasional yang dipergunakan. Yang pertama adalah kurs tetap. Kurs tetap adalah pemerintah mengendalikan nilai mata uang yang sudah ditetapkan, baik membeli ataupun menjual valuta asing. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal devaluasi atau revaluasi adalah yang pertama, membiayai defisit transaksi berjalan melalui utang luar negeri. Nah, defisit transaksi berjalan ini adalah selisih nilai impor yang lebih besar daripada nilai ekspor. Misal, Indonesia mengimpor senilai 8 US dollar dan mengekspor senilai 5 US dollar. Maka selisihnya adalah 3 US dollar. Nah, 3 US dollar ini adalah nilai defisit transaksi berjalan. Nah, yang kedua adalah pengetatan anggaran belanja negara. Dan yang ketiga adalah pengendalian mata uang dan upah, dan yang terakhir adalah pengendalian kurs.
Sistem yang kedua adalah sistem kurs mengambang bebas, yang artinya nilai kurs ini tergantung terhadap pasar valuta asing itu sendiri. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Jadi nilai kurs ini tergantung kondisi pasar. Yang ketiga adalah kurs mengambang terkendali, di mana sini nilai mata uangnya dikendalikan oleh pemerintah. Nah, misal nilai kurs antara US dollar dengan rupiah. Misal pada hari ini 1 US dollar senilai 200 rupiah, dan kemudian dinaikkan lagi 1 US dollar menjadi 400 rupiah, dan dinaikkan lagi 1 US dollar menjadi 600 rupiah, dan itu kenaikannya itu tergantung oleh pemerintah. Dan tujuannya adalah mengendalikan fluktuasi kurs dan ketidakstabilan ekonomi. Jadi pemerintah bisa mengontrol, dan intervensi atau campur tangan bank sentral terhadap sini adalah yang pertama mengurangi fluktuasi harian, yang kedua cenderung melawan anginnya, dan yang ketiga adalah tertambat tidak resmi. Maksudnya apa? Dalam sistem ini bank sentral itu secara tidak resmi pasti ikut campur atau ada campur tangan bank sentral lah. Dan selanjutnya adalah kurs tertambat, artinya di mana suatu negara menetapkan nilai mata uangnya itu berdasarkan negara lain. Nah, misalnya dolar Amerika Serikat itu dibuat patokan oleh 50 negara yang lain, atau enggak nih mata uang Prancis digunakan oleh 14 negara Afrika, 14 negara di Afrika, dan mata uang di Rusia menjadi patokan 6 negara ex Uni Soviet. Tuh, jadi terus yang selanjutnya adalah kurs pengaturan zona target, di mana di sini adalah sistem mata uang gabungan yang bertujuan untuk mengendalikan nilai kurs. Maksudnya apa? Jadi misal pernah ada di negara wilayah Eropa, itu negara-negara di Eropa itu menggabungkan nilai mata uangnya, untuk mengendalikan kurs di zona itu sendiri. Makanya terkenal dengan zona Eropa itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Boris Sumanto. Saya meneruskan pembahasan teman-teman yang mengenai manajemen keuangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem yang dipergunakan. Di sini sistem yang dipergunakan untuk manajemen keuangan internasional adalah crawling peg, kurs tertambat merangkak, dan peg at basket, kurs tertambat pada keranjang mata uang. Crawling peg dalam sistem crawling peg ini berarti adalah suatu negara yang menetapkan nilai mata uangnya dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, tetapi diadakan perubahan tahap demi tahap. Sedangkan untuk peg to a basket, sekitar 34 negara menambahkan mata uangnya pada sekeranjang mata uang negara mitra dagang mereka. Terus yang selanjutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan sejumlah pembayaran atau penerimaan suatu negara pada negara lain akibat impor atau ekspor dan arus modal masuk dari kapitalis global. Neraca pembayaran alatnya adalah nilai tukar mata uang. Jika penawaran uang naik, nilai tukarnya depresiasi, dan jika permintaan naik, nilai tukarnya apresiasi. Misalnya Amerika Serikat ekspor impor ke Inggris. Ekspor menimbulkan permintaan dolar bagi importir, karena importir membuatkan pembayaran uang dengan dolar. Bagi eksportir menimbulkan penawaran dolar, karena ia menerima dolar dan menyimpan di bank supply money. Import Amerika Serikat menimbulkan penawaran dolar bagi eksportir, karena eksportir membutuhkan dolar maka menimbulkan permintaan dolar.
eh, catatan semua transaksi internasional yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai kredit di neraca pembayaran negara tersebut dan diberi tanda positif. Sebaliknya, setiap transaksi yang meningkatkan penawaran terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai debit dan diberi tanda negatif. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gradia Faria Garis Lamai, NIM 59, akan melanjutkan presentasi mengenai manajemen keuangan internasional. Aliran barang dan jasa internasional. Produk nasional sama dengan konsumsi plus tabungan. Pengeluaran nasional sama dengan konsumsi plus investasi. Pendapatan nasional kurangi pengeluaran nasional sama dengan tabungan kurangi investasi. Pendapatan nasional lebih dari pengeluaran nasional sama dengan surplus kapital dikurangi investasi ke luar negeri. Lahir perusahaan global atau multinational corporation atau MNC yang kemudian melahirkan kolonialisme modern. Tabungan sama dengan investasi domestik plus investasi asing. Negara-negara kapitalis pada umumnya memiliki tabungan, sedangkan negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tidak memiliki tabungan. Hal itu dapat dibuktikan investasi dalam negeri pelakunya adalah modal asing. Lembaga keuangan internasional ini ada IMF. IMF berfungsi sebagai kerjasama moneter internasional. Stabilitas kurs menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca pembayaran, meningkatkan mobilitas dana antar negara, dan mewujudkan perdagangan bebas. Untuk Bank Dunia, yaitu memberi pinjaman untuk pembangunan ekonomi. Untuk ICF atau International Finance Corporation membantu pihak swasta. IDA atau International Development Association untuk pembangunan ekonomi. BIS, Bank International Settlement mengenai krisis keuangan. Atau RDA, Regional Development Agency, pembangunan ekonomi regional Asia, di Afrika maupun Amerika Latin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Andini. Selanjutnya, mekanisme penentuan kurs mata uang. Kurs adalah perbandingan nilai antar mata uang atau harga suatu mata uang. Nilai kurs rupiah per US dollar adalah Rp10.000. Artinya, membeli 1 US dollar diperlukan Rp10.000 atau 1 rupiah sama dengan 0,0001 US dollar. Mata uang dapat dikatakan berapresiasi jika harga mata uang makin mahal dan dikatakan terdepresiasi jika harga mata uang murah. Mata uang Indonesia atau rupiah adalah terdepresiasi terhadap mata uang Amerika Serikat atau dolar. Keseimbangan kurs mata uang ditentukan oleh interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, antara lain 1. Laju inflasi, 2. Tingkat pendapatan, 3. Tingkat bunga, dan yang terakhir kontrol pemerintah dan pengharapan pasar. Pasar valuta asing atau falas ialah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer, terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja. Fungsinya, yang pertama, transfer daya beli, yang kedua, penyediaan kredit, L atau C, dan bankers acceptance, yang ketiga, minimisasi risiko, hedging atau pengamanan forward. Para partisipan 1. Bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer. 2. Individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dan investasi. 3. Spekulan dan arbiter. 4. Bank sentral. 5. Pialang falas. Tipe transaksinya antara lain
Yang pertama, transaksi spot, yaitu nilai tukar saat transaksi terjadi. Yang kedua, transaksi forward, yaitu falas diserahkan masa YAD. Yang ketiga, transaksi swap, yaitu terjadi di pasar antar bank, yaitu pembelian dan penjualan falas secara bersamaan, jual beli pada tanggal yang berbeda, maka disebut spot against forward type. Paritas daya beli, purchasing power parity. Paritas daya beli lazim disebut hukum satu harga, yaitu 1. Law of one price, menjelaskan hubungan antara nilai tukar dan harga komoditas. Yang kedua, komoditas yang sama akan memiliki harga yang sama pula walaupun dijual di tempat yang berbeda. Contoh, harga gula di Indonesia Rp5.000 per kilogram. Di Amerika Serikat 0,5 US dollar. Maka paritas daya beli sama dengan Rp5.000. Dengan saya, Wabin Sulfia akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas tentang paritas tingkat bunga atau interest rate parity. Pengertiannya sendiri merupakan hukum satu harga di pasar uang. Nah, yang membedakan paritas daya beli sama paritas tingkat bunga ini adalah di sektor berlakunya. Kalau tingkat bunga itu ruang lingkupnya di pasar sekuritas atau uang. Dan kalau daya beli itu sektornya berlaku di pasar barang. Nah, di sini ada investor yang akan memilih dia akan berinvestasi di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, para investor ini biasanya melihat dari tingkat bunganya. Nah, jika tingkat bunganya dan premi diskon kurs forward tahunannya lebih tinggi di dalam negeri, maka dia akan lebih memilih berinvestasi di dalam negeri dan sebaliknya. Nah, investor yang berinvestasi di luar negeri itu biasanya mereka menghadapi resiko perubahan kurs. Nah, maka sebelum mereka berinvestasi, mereka harus mengadakan kontak forward dulu. Kontak forward sendiri merupakan kontrak perjanjian yang diadakan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jadi fair ya. Jadi paritas tingkat bunga ini unsur pokoknya di perbedaan tingkat bunga dan premi kurs forward-nya. Oke. Selanjutnya, hedging, arbitrasi, dan spekulasi. Hedging sendiri merupakan strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Nah, hedging ini merupakan kegiatan buy dan sell, membeli dan menjual atas satu aset yang sama secara bersamaan atau beberapa aset yang berbeda tapi pergerakan harganya masih berhubungan. Jadi meski berasal dari dua perusahaan yang berbeda, tapi basis sektor industrinya masih sama. Nah, jadi saham-saham dari sektor ini, dari sektor-sektor yang sama, biasanya mengalami kenaikan dan penurunan saham yang serempak dan kompak. Jadi sama-sama naik, sama-sama turun juga. Nah, sebagai contohnya misalnya saya bertransaksi di perusahaan A dan B. Perusahaan A ini saya posisikan sebagai buy atau beli, dan perusahaan B saya posisikan sebagai sell atau jual. Nah, perusahaan A sama B ini sektor industrinya sama. Jadi ketika harga saham di perusahaan A naik, otomatis yang B juga. Jadi balik lagi yang tadi, kenaikan dan penurunan terjadi secara serempak dan kompak. Sama-sama turun, sama-sama naik. Nah, selanjutnya di arbitrasi. Arbitrasi ini merupakan praktek memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Nah,
Arbitrasi ini kombinasi penyesuaian transaksi atas dua pasar ya. Jadi dua pasar tadi merupakan suatu kombinasi di mana keuntungan akan diperoleh dari selisih antar harga pasar satu dengan harga pasar yang lainnya. Selanjutnya, spekulasi. Spekulasi merupakan pendekatan investasi di mana investor bertujuan melakukan kegiatan membeli atau menjual saham semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dengan lebih cepat. Nah, biasanya para spekulator ini beresiko kehilangan sebagian besar atau seluruh modal awal mereka karena motif spekulannya. Spekulannya ini apa sih? Spekulan ini kayak dia itu meramal kejadian di masa depan, kayak berangan-angan gitu. Investor yang berspekulasi ini umum terjadi di pasar modal dan mereka itu akan membeli saham dengan harga rendah dan akan menjualnya dengan harga tinggi di kemudian hari. Jadi misal aku sekarang pasar saham lagi turun-turunnya. Nah, ini kesempatanku buat membeli saham. Jadi aku beli saham dengan harga yang serendah-rendahnya dan aku punya keinginan menjual sahamku ini di suatu saat nanti di esok hari dengan harga saham yang lebih tinggi dari pas aku beli. Nah, jadi kayak gitu. Oke, materi dari kelompok udah selesai dan aku akan sedikit membagikan motivasi sedikit. Nah, self reminder aja buat semuanya. Sewaktu di rumah aja ini aku ikut seminar online dan pemateri bilang gini, gagal itu saat kita menyerah. Bener nggak sih? Ya, emang gagal itu emang saat kita menyerah. Gagal bukan saat kita udah usaha tapi hasilnya kurang memuaskan, itu bukan gagal namanya. Tapi gagal itu saat kita udah menyerah dan kita udah memilih untuk stop di sini, kayaknya udah cukup deh gitu. Itu namanya gagal dari diri kita sendiri. Nah, dan kebanyakan dari kita tuh belum nyoba udah bilang aku nggak bisa, aku kayaknya nggak bisa deh ngelakuin ini. Iya nggak sih? Soal di e-learning keluar gitu. Terus, aku belum diajarin ini nih, aku nggak bisa. Nah, itu itu salahnya, berasa malu ke diri sendiri nggak sih? Nah, jadinya ya coba sekarang, coba kita lampaui diri sendiri, out the box. Jadi dirimu yang lebih dari yang kamu bisa. Kamu yang sekarang itu beda dengan kamu yang depan. Kamu yang depan harus lebih dari kamu yang sekarang. Gak ada yang gak mungkin selama kita ada usaha. Coba dulu, masalah hasilnya nanti. Jadi gagal itu benar-benar saat kita udah nyerah gak mau lakuin apa-apa. Semangat buat teman-temanku semua. Oke. Terima kasih ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jika do you have any question, maka forum diskusi sangat terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.